Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Thayyib nahnu min firqati hadiyatal asyar fi maddah qawaid usulil fiqh. Nurid an nuqaddima ilaikum jami'an tahtal maudu isbatur ruhasi bil qiyasi jaizun. Qabla an nashrah ilaikum jami'an nurid an nu'arifa anfusana awalan, yani al mutakalimah al ula hiya Sri Satyaning Tias, wa amma al mutakalimah asaniyah hiya Fatia Zahra, wa amma al mutakalim atsalis ana binafsi al Faridwan, wa amma al mutakalim ar-rabi yani akmalu zikri. Tayyib mubasyaratan ila al mutakalimah al ula yakni Sri Satyaning Tias, falyatafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ana kal mutakallim al ula uridu an ashrah lakum kama mawjuda fi syasyah an itsbatur rukhsa bil qiyas jaizun. Jadi penetapan rukhsa dengan dalil qiyas itu diperbolehkan. Yajuzu al qiyasu alal rukhsa idza ukila maknaha wa kanat illatuha muta'addiyatan. Jadi qiyas itu diperbolehkan untuk menetapkan rukhsa jika maknanya itu rasional atau masuk akal dan juga ilatnya itu muta'addi. Wa hadza qaulul jumhuri minal usulin wa huwa qaulul jadid lil Imam Syafi'i. Jadi ini para jumhur ulama itu udah sepakat diperbolehkan, tetapi menurut Imam Syafi'i ini tuh qaulul jadid ya. Jadi qaulul qadimnya Imam Syafi'i itu mengatakan ada mujawazil qiyas ala rukhsa, tetapi kemudian dinasah ya atau diganti dengan memperbolehkannya itsbatur rukhsa bil qiyas. Tuma amthila al ula. Jadi contoh dari itsbatur rukhsa bil qiyas itu, contoh pertamanya ada qiyas bai'il inab bizabib ala bai'ir rotab bitamar fil aroya. Jadi dikiaskannya jual beli inab itu anggur yang masih basah dengan anggur yang sudah kering atas jual beli kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah kering dalam jual beli aroya. Jadi ini dikiaskan ya, inab itu karena masih basah kemudian dikiaskan dengan rotab, zabib yang sudah kering itu kemudian dikiaskan dengan tamar yang sudah kering. Ini dalam jual beli aroya, jual beli yang masih ada di pohon. Akhraja Muslim an Zaid bin Thabit an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa fi bai'il aroya birrotab awit tamar walam yurakhis fi ghairi dzalik. Jadi dijelaskan di dalam hadis bahwasannya Rasul itu pernah mengatakan boleh ya jual beli aroya dengan rotab atau tamar dan tidak boleh selain keduanya. Nah, akan tetapi kan di atas itu dijelaskan bahwasanya inab itu dikiaskan dengan rotab, kemudian zabib itu dikiaskan dengan tamar. Nah, nanti ini itu diperbolehkan. Nah, kemudian qala Yahya wal aroya itu pengertian dari aroya itu apa? An yashtariya rajulu tamarona khlati li ta'ami ahlihi rotban bi kharsiha tamron. Dengan diperkira-kirakan bi kharsiha ya, dengan tamar. Nih faqayyas al karmu. Nah, maka dari itu dikiaskan al karmu itu pohon anggur ya. Pohon anggur itu dikiaskan ala nakhli dengan pohon kurma. Bijami annahu zakawiyun. Karena apa? Karena mereka itu termasuk kebutuhan makanan pokok yang bisa dizakatkan ya. Yumkinu kharsuha wa yudakhir bisana. Yang mana itu bisa diperkira-kirakan dan juga bisa disimpan selama disimpan, intinya bisa disimpan karena itu sudah kering kan. Fakana karot rutab wa illam yashmilu al ismu. Intinya pada contoh pertama itu kan hadisnya itu kan dijelaskan bahwasanya yang diperbolehkan itu jual beli aroya pada tamar dan rutab. Nah, tetapi kemudian ini dikiaskan ya, dikiaskan maka boleh juga jual beli aroya
pada inab dengan zabib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sastamiranil bayan. Qala al-Ghazali istina'ul araya lam yaruddu nasikhan liqaidatil riba. Al-Ghazali berkata bahwasanya pengecualian dalam bai'ul araya tidak menunjuki atas menghapus dari kepada kaidah riba. Jadi adanya pengecualian dalam al-araya itu tidak menghapus adanya riba. Lakin istisnai lil hujjah fanan kisul inab ala rutab lianna naro fil makna. Akan tetapi pengecualian itu ada kepada hujahnya, maka mengkiaskan anggur atas kurma muda karena bahwasanya melihat pada maknanya. Qala Syafi'i wal araya minal inab kahiyatil samar la khilafani li'annahuma yukhriswani ma'an wa kullu samratu zahiran min aslin sabitin mislul firsak wa syams wa kimmasroh wal ijaz wa nahwu zalik mukhalifatun litamri wal inab lina ahal la takhrusu litafruku wa samariha wal haili minal wariki dunaha. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwasanya al-araya di dalam anggur yaitu seperti kurma kering atau kismis. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Wa kullu samratin zahiratin minas. Nah, jadi kedua setiap buah yang zahir, setiap buah yang terlihat memiliki asal yang tetap seperti buah persia, terus atau aprikot atau pir dan sebagainya. Terus lianna wa qala al-Baji, berkata Imam al-Baji, wa mana Abu Hanifah wa qawmu min ashabina al-qiyasi alaihi wa ja'alu lahu bil itlaqil ismur rukhsa alaihi hukman mufradan. Nah, al-Baji berkata bahwasanya Imam Abu Hanifah dan bersama sebagian sahabatnya itu menolak adanya qiyas atas perkara tersebut karena menjadikan isim rukhsah itu atau menjadikan isim rukhsah itu adalah hukum yang tersendiri, jadi tidak bisa dicampurkan. Waswabu an yanzura ila illati zalikal hukmi alladzi allaqa 'alaiha fi syar'i. Nah, dan pembenarannya yaitu jika ilatnya itu melihat kepada hukum di dalam syariat atau di dalam syara. Nah, fa in kana illatuhu wa fiqatun qasrul hukum ala maudiyah. Maka adalah ilatnya itu adalah hanya terbatas di dalam tempatnya tersebut. Wa in kanat muta'adiyatun al-adahu wa asbatal hukmu al-mu'allaq biha haitsu wajad. Nah, dan jika dia itu bersifat transitif, maka berbeda darinya. Dan hukum yang melekat padanya ditetapkan di mana dia ditemukan. Syukran. Wal an nuwasil ila al-misalu asani. Al-misalu sani. Yani tarkul mabiti bimina lil ma'dzurin kiasan ala ru'ati. Jadi yang misal kedua ini yaitu meninggalkan mabit di Mina karena adanya uzur, kiasan ala ru'ati, menjadi kias terhadap ru'at, pengembala. Gitu. Al-mabitu bil Mina lil haji wajibun. Jadi mabit di Mina itu bagi jemaah haji itu wajib hukumnya. Wa qad rakhasa fi tarkihi li ru'ati, dan
telah diberikan rukhsah atau keringanan fitarkihi liruati dalam meninggalkannya liruati bagi para pengembala wa ahlusia kotil abasi dan bagi orang yang menyediakan air minum gitu ya. Fayal haku bihim al ma'dzuru ka'ayyakuna indahu maridul muhtaj li ta'dihi aw kana bihi maradun yashuku alaihi al mabit aw lahu bimakata malin yakhafu diyaihi kiasan alal uzri. Jadi apa namanya, dari yang dirukhsahkan bagi jemaah haji itu yaitu tadi ada beberapa ya. Di antaranya pertama bagi orang yang sakit ya, indahu marid muhtajun li ta'dihi, yang membutuhkan perawatan, auka nabihi maradun yashuku alaihil mabit, ataupun orang yang mempunyai sakit sulit untuk mabit di Mina, aulahu bima katimalin yakhafu diyaihi, ataupun seseorang yang mempunyai harta di kota Mekah dan dia khawatir hartanya itu hilang gitu. Nah, di sini ada hadis gitu. Ya, akhrajal Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anha annal Abbas radhiyallahu anhu ista'zanan nabi ya sallallahu alaihi wasallam liyabita bi Makkah layaliya mina min ajli siyaqatihi fa'azinalahu. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu istazana, ia izin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabita untuk mabit di Makkah di kota Mekah. Itu layaliya Mina, pada saat malam mabit di Mina, min ajli siyaqatihi, karena mempunyai uzur, yaitu memberikan air minum bagi jemaah haji. Fa'azinalahu, lalu Rasulullah itu mengizinkan Abbas ini untuk memberikan air minum kepada jemaah haji. Nah, jemaah haji. Dari hadis ini menjadi kias ya kan, bahwasanya orang yang memiliki uzur seperti ini ya kan, itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kias dari hadis tersebut. Contohnya tadi yaitu orang yang mempunyai sakit yang butuh untuk perawatan, kemudian orang yang mempunyai sakit juga dia nggak bisa untuk mabit di Mina, dan orang yang mempunyai harta di Mekah karena takut kehilangan, dia juga boleh untuk tidak bermabit gitu ya. Itu menjadi rukhsah gitu, kias dari hadis tersebut. Al-misalus salis, sekarang misal yang ketiga, kiasun ghairul hajari alaihi fil istinja. Jadi kias tentang istinja dengan memakai selain batu gitu. Qala Nawawi ittafaqa ashabuna ala jawazil istinja bil hajari wa ma yakumu maqamahu. Jadi kata Imam Nawawi di sini sepakat para sahabat ala jawazil istinja, diperbolehkannya istinja bil hajari dengan batu, wa ma yakumu maqamahu, dan sesuatu yang sejenis batu yang dapat membersihkan najis tersebut, itu yang bisa dipakai untuk istinja. Wadhabatuhu bidobtihi al-musannifi kullu jamidin tahirin muzillun lil aini walaysa lahu hurmatun wala huwa juz'un minal hayawan. Jadi sesuatu benda yang jamid, yang keras itu diperbolehkan selama ia tahirin muzillin lil aini, selama benda tersebut suci dan dapat menghilangkan ainnya najis gitu. Walaysa lahu hurmah, dan bukanlah suatu keharaman gitu. Wala huwa juz'un min hayawan, dan bukan dari bagian dari hewan gitu, ataupun dari benda-benda yang diharamkan. Qalu wasawu fi dzalikal ahjar wal ahsyab wal khiraq wal khazab wal ajir.
Jadi di sini ada macam-macam ya, seperti batu bata gitu, kemudian pecahan batu-batu kayak ubin gitulah ya, wal ajir. Nah, yang semisalnya batu lah, yang benda-benda jamit itu ya. Kemudian wa amma idza kanat ar-russah la yuqal maknaha fala yuqasu 'alaiha. Dan apabila suatu rukhsah ini la yuqal maknaha, tidak masuk akal gitu maknanya, fala yuqasu 'alaiha, maka nggak bisa dikiaskan gitu. Walihada al-mashu 'alal hufaini la yuqasu 'alaihima imamah wala burqa wala qafazan gitu. Jadi contohnya di sini ada seperti mashul hufaini. Ya, mashul hufaini ini nggak bisa dikiaskan kepada mashul roksi gitu ya, membasuh kepala yang masih ada imamahnya gitu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya mashul hufaini itu ketika kita ingin bersuci itu hufnya nggak apa-apa kalau nggak dilepas gitu. Nah, tetapi dalil ini nggak bisa dijadikan untuk bagian membasuh kepala gitu. Ya, untuk membasuh kepala, bahwasanya membasuh kepala cukup misalnya dengan membasuh imamahnya aja, nggak bisa gitu ya. Harus tetap mengenai bagian kepala, gitu. Bagian kepala nggak bisa. Wala burko, dan begitu pula burko itu penutup ya, penutup wajah, penutup wajah. Misalnya kayak nikop ya, kayak nikop, kemudian misalnya pakai nikop nih untuk perempuan, dibasuh nikopnya aja itu nggak bisa. Kemudian wala kofazan ataupun sarung tangan ya, kedua sarung tangan misalnya dibasuh sarung tangannya aja, itu nggak bisa gitu ya. Yumkin hadam ini maka saya stamir al ilal mutakalim arabi yakni amalu zikri, falyatafaddal. Syukran. طيب سأستمر. قال الخطابي بركاته والأصل أن الله فرض المسح بالرأس والحديث ثوبان. bahwasanya hukum asal bahwasanya Allah mewajibkan untuk mengusap kepala, dan itu dah hadis dari Sauban muhtamidun litakwil, yang mana hadis dari Sauban tersebut mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu bisa ditakwil, yaitu atau bisa ditafsirkan. فلا يسرق الأصل القيم الوجوب بالحديث المحتمل ومن قاسه على المسك الخفين فقد أبدا لأن الخف يشك هو نزع الإمامة لا يشك. Maka dalam hal ini kita tetap wajib mengamalkan dalil yang sudah pasti. Jadi dari Khattabi ini berkata, maka dalam hal ini kita wajib mengamalkan dalil yang sudah pasti berupa wajibnya mengusap wajah daripada dalil hadis yang sifatnya masih mungkin untuk ditafsirkan. Dan jika seorang mengkiaskan hal ini dengan membasuh khuffain atau sepatu khusus, maka tentu jauh hal ini daripada hal ini, karena sepatu khusus tersebut sulit untuk melepaskannya, sedangkan melepaskan imamah atau peci itu tidak sulit. Di sini tentang mengkiaskannya, Imam Khattabi mengatakan demikian tentang kias di dalam hal wudu. Waqala Syafi'i, yang kedua Imam Asy-Syafi'i berkata min khabar alladhi la yuqasu bihi, dari khabar yang mana tidak dikiaskan atasnya. Qultu, dia telah mengatakan maka Allahu fil hukmil mansus thumma kana li Rasulillah sunnatun bi takhfifi fi ba'd al-fard dun al-ba'd. Allah telah tidak menetapkan hukum tentang aturan yang ditentukan di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kana li Rasulillah sunnatun bi takhfifi fi ba'dil fardi dunal ba'd. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memiliki sunnah, yaitu dengan mengurangi beberapa tugas tanpa menghilangkannya, tanpa duna ba'd. Itu dengan mengamalkan apa? Umila bi rukhsah wa bi rukhsah fihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna ma siwah. Itu yang disebut dengan rukhsah. Dari Rasulullah, kelanggar pada keduanya Rasulullah mengesampingkan sesuatu yang lain dengan mengesampingkan sesuatu yang lain. Walam yakussu ma siwahu alaihi, dan tidak ada lagi yang diukur
terhadapnya. Dengan demikian Rasulullah tidak memiliki aturan umum dengan apapun, maka dia memperlakukan wahakadha makana li Rasulillah min al-hukm al-am. Dari wahakadha, dari ini maka tidak Rasulullah memiliki hukum yang umum dengan sesuatu. Kemudian sunnah, padanya sunnah tufariku, itu membedakan hukum umum sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengatakan faradallahu al-wudu', Allah telah mewajibkan wudu', faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini dalil tentang wudu'. Wa qasadur rijlain bil fardhi. Maksud di sini adalah membasuh dua kaki itu merupakan hal yang fardu. Kama qasadu ma siwahuma. Mana yang dimaksud yaitu yang berupa dengan minal a'dha'il wudu', dari anggota-anggota wudu'. Falamma masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal khuffain, dan ketika Rasulullah membasuh atas khuffain, lam yakun lana, tidak ada menunjukkan kepada kita, wallahu alam, anna namsa 'alal imamah wala al-furqa wala quzazain qiyasan 'alaihima. Tuhan bermakna bahwasanya mereka menyika sorban, burqa dan sarung tangan dengan menganalogikan atau dengan mengkiaskan kepada mereka, dan kami menetapkan kewajiban semua bagian wudhu, dan kami memberikan wewenang kepada Nabi untuk menyika sandal atau yang lain. Wala tufariqu qiyasan alaihima wa asbatan al-fard fi a'dha'il wudu' kullaha wa arakhasna bi mashin Nabi 'alal khuffain duna siwah. Jadi di sini menetapkan kewajiban semua bagian wudhu dan memberikan wewenang kepada Nabi untuk menyeka khuf, warkhasan bi mashin Nabi 'alal khuffain. Jadi di sini juga dibolehkan yaitu untuk menyeka sorban, burqa dan sarung. Menunjukkan khuf juga dari dikiaskan dari sini.